Saya ke Pak E.F. Saifullah, KD Pelayanan dan Pemberdayaan dan Komunitas Sawit Watch. Ya, sudah ada di Zoom. Silakan Pak E.F. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati moderator kegiatan ini, yang saya hormati Pak Sekda, Bapak anggota DPRD Kabupaten Bawah Lemo, dan para narasumber serta para narasumber yang saya hormati. Perkenalkan, saya F. Saifullah, saya dari Sawikot. Terkait polemik yang terjadi di Kabupaten Bawah Lemo terkait hadirnya perkebunan sawit di sana, ini memang sebetulnya kita harus pahami dulu soal apa sih sebetulnya maksud dari skema dari revitalisasi perkebunan ini. Skema ini kan sebetulnya adalah perbaikan dari skema-skema kemitraan sebelumnya, yang katanya skema ini akan lebih baik dibanding skema yang sebelumnya, dikarenakan pemerintah dan perusahaan tidak percaya ketika kebun ini dikelola oleh petani. Justru yang terjadi hari ini, beberapa teman sawit di beberapa wilayah, skema ini justru menjadi persoalan, menjadi polemik yang ada di Indonesia. Salah satu contoh adalah di Gorontalo. Di Gorontalo bukan cuma hanya ada di Kabupaten Bawah Lemo, tapi di bawah itu pun persoalan yang sama dengan di Kabupaten Bawah Lemo. Persoalan kemitraan yang sampai hari ini juga belum tuntas. Jelas di dalam amanat undang-undang, ada Undang-Undang 39, ada Permentan, itu mengatur semuanya. Nah, di sini juga peran pemerintah, mohon maaf sebelumnya, peran pemerintah, peran perusahaan itu tidak berjalan dengan baik. Bagaimana melakukan pemberdayaan, pembinaan segala macam. Maka wajar, maka terjadilah polemik kemitraan yang terjadi di Bawah Lemo. Karena tidak ada akses kontrol yang dilakukan oleh pemerintah, padahal sudah diamanatkan dalam undang-undang. Tadi menarik, Sekda mengatakan itu tanggung jawab provinsi. Provinsi mengatakan itu adalah tanggung jawab kabupaten. Ini kan seperti saling lempar tanggung jawab di antara keduanya ini. Persoalan kemitraan saya pikir hampir semua sama yang terjadi, bukan persoalan dari janji manis, jadi persoalan tentang yang dimulai dengan MOU. Tapi saya melihat sebetulnya gini, persoalan kemitraan ini memang karena MOU yang selama ini dilakukan oleh perusahaan dengan petani dan koperasi ini kan di bawah meja ya. Seharusnya kalau ingin tidak terjadi, seharusnya perjanjian antara petani atau koperasi dengan perusahaan ini harus dinotaris. Seharusnya seperti itu sehingga tidak terjadi polemik yang terjadi seperti ini. Kedua, terus yang lainnya, yang namanya masyarakat, yang namanya petani, ketika diiming-imingi kesejahteraan, maka akan luluhlah petani. Nah, tapi di sini yang kebalikannya, ketika petani sudah manut, tapi akhirnya apa yang didapat petani dari yang dijanjikan oleh perusahaan, justru yang terjadi ada sebaliknya. Wajar misalnya petani merasa kecewa dan marah terhadap perusahaan. Petani atau koperasi Pangnya Idaman sebetulnya sudah cukup bersabar 5 tahun sampai hari ini, dari 2012, 2017 memang sampai hari ini sebenarnya proses-prosesnya sudah kemana sebetulnya mereka melakukan tempat mengadu segala macam itu sebenarnya sudah dilakukan, tapi sampai hari ini tidak ada
tidak ada proses penyesalan. Wajar misalnya ketika kami dengan bersama kawan-kawan Japesda, ketika mendapat keluhan dari petani, akhirnya jalan pertama yang kami lakukan adalah bagaimana membawa isu kemitraan ini kepada KPPU. Karena KPPU salah satu lembaga yang punya kewenangan untuk mengusut persoalan kemitraan ini. 1 kali, 2 kali surat panggilan yang dilakukan oleh KPU tidak pernah diindahkan oleh perusahaan dan dianggap perusahaan sangat ini. Wajar misalnya hari ini akan terjadi surat panggilan ketiga, atau bahkan akan dipaskan untuk melakukan sidang. Karena memang tidak ada proses, kami melihat tidak ada proses ada itikat baik yang dilakukan oleh perusahaan. Intinya adalah pokok persoalan ini memang kita mulai dari MOU, sehingga proses-proses soal kemitraan yang terjadi ini sampai hari ini terjadi seperti ini, polemik ini terjadi seperti ini, karena memang tadi tidak ada peran pemerintah dan secara serius untuk terhadap apalah bebas. Dan yang menarik adalah sebetulnya gini, yang kami baru dapat informasi bahwa ternyata lahan hari ini sudah di HGU-kan oleh perusahaan. Nah, ini menjadi persoalan besar menurut saya. Karena kok bisa sih lahan kebun petani, hak milik petani, petani yang bayar, kok tiba-tiba berubah menjadi HGU perusahaan. Nah, ini harus saya pikir ini harus dituntaskan secara bersama. Karena dasarnya dari mana, dasarnya itu dari mana, kok tiba-tiba itu bisa jadi HGU-nya perusahaan. Dan itu kan sudah ada kesepakatan atau dari petani, dari sebagai petani yang pemilik lahan tersebut. Tapi yang terjadi hari ini, tanpa ada pengetahuan petani, kebun petani berubah haknya menjadi hak HGU milik perusahaan. Ini yang harus kita coba kita selesaikan bersama. Saya pikir hari ini adalah bukan cuma saling ini, tapi bagaimana mencari solusi yang terbaik Pak untuk kawan-kawan kita petani di Walemo dan termasuk PT AS. Mungkin itu saja dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih.